dilanjutkan? Jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Saat ini kita bertemu dengan Rektor UNP, Pak Prof. Benefri. Banyak hal yang kita akan diskusikan dengan beliau, baik itu UNP secara khusus maupun bagaimana dunia pendidikan di Sumatera Barat dan secara nasional. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Pak Sudri. Mohon maaf kami mengganggu kesibukan Bapak, apalagi masih lelah kembali dari Prancis ya, Prof? Ya, Prof. Ya. Bagaimana ceritanya, ada kegiatan pendidikan seperti apa di sana, Pak? Ya, kebetulan kan ada kerjasama Indonesia Prancis ya, dalam bentuk joint working group antara perguruan tinggi yang ada di Indonesia dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Prancis, baik dalam kerjasama riset, dalam kerjasama penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Dan alhamdulillah ini sudah yang ke-12, artinya cukup lama pertemuan ke-12, dan secara bergantian di Indonesia tahun ini, kemudian tahun berikutnya di Prancis, kembali lagi di Indonesia. Secara bergantian. Prof, ya UNP ini dulu kan IKIP namanya. Kita masih ingat waktu kecil-kecil. Di mana kuliahnya? Di IKIP seperti itu. Ujung-ujungnya adalah jadi guru seperti itu. Nah, sekarang kan bermetamorfosis menjadi sebuah kampus yang besar. Apa sesungguhnya yang sudah dilakukan untuk pembenahan di UNP dari 2 periode yang Bapak pimpin ini? Ya, Universitas Negeri Padang ini ya karena dulu basisnya itu adalah PTPG ya, Pendidikan Tinggi Bina Guru. Kemudian Mr. Muhammad Yamin bercita-cita guru kita itu harus sarjana. Mr. Muhammad Yamin itu sudah bercita-cita tahun 1954 itu dia ada ingin guru itu sarjana. Maka dibangunlah PTPG, yaitu di 3 wilayah di Indonesia. PTPG Batu Sakar, PTPG Malang, PTPG Bandung yang menjadi cikal bakal IKIP, ya, IKIP Padang, IKIP Malang, dan IKIP Bandung, dan terus berkembang. Karena perkembangan zaman, kemajuan teknologi yang begitu cepat, ya dituntut juga kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru itu juga bergeser, terutama dalam pengembangan kompetensi bidang keilmuannya. Nah, sehingga berkembanglah IKIP yang lama itu berubah untuk menjadi universitas. Walaupun demikian, Universitas Negeri Padang ini tetap core bisnisnya itu adalah menyiapkan guru. Itu tetap pendidik. Ya, di samping kita diberikan mandat untuk mencetak tenaga profesional di bidang pendidikan. Ya. Sehingga UNP ini berkembang, program studinya bukan hanya kependidikan, tapi juga non-pendidikan, sudah sama banyak. Ya. Prodi kependidikan dan prodi non-pendidikan. Dan insya Allah ini dalam waktu dekat bekerjasama dengan Universitas Andalas, Fakultas Kedokterannya, kita akan membuka Fakultas Kedokteran Universitas Padang di Kota Bukit Tinggi. Nah, mudah-mudahan ini juga untuk memenuhi kebutuhan tenaga Sumatera Barat, kedokteran tenaga medis di sekitar Sumatera Barat dan sekitar provinsi-provinsi tetangga yang ada di Sumatera Barat. Ini juga sebenarnya sejalan dengan apa yang dilakukan oleh UNP saat ini. Jadi dalam rangka mencapai visinya untuk menjadi universitas yang berreputasi, yang bermartabat dan berreputasi internasional. Jadi kita saat ini memang sedang menggiatkan kerjasama internasional untuk meningkatkan reputasi akademik daripada Universitas Negeri Padang. Jadi akademik reputasi itu sangat menentukan bagaimana penghargaan para saintis lah, ya, termasuk juga dunia usaha, dunia industri terhadap lulusan-lulusan Universitas Negeri Padang. Maka itu ini harus kita bangun, ya, akademik reputasi. Prof, tadi kan antara akademi non guru dan gurunya sudah hampir sama, ya kan? Kabarnya jumlah mahasiswanya itu hampir 50.000 orang. Itu kan hampir sama dengan jumlah penduduk satu kota. Ini bagaimana memanage kampus yang sebesar ini yang dulunya mungkin tidak terpikirkan sebesar ini? Ya, jadi alhamdulillah ini ya semenjak saya diberikan amanah menjadi rektor di Universitas Negeri Padang ini, kita memang merubah
sistem tata kelola universitas ini dalam bentuk paperless. Ya. Jadi semuanya menggunakan IT berbasis web. Jadi tidak ada, kalau Pak Suki lihat di UNP ini tidak ada mahasiswa menerima layanan face to face. Secara manual ya. Apa? Ya, terregistrasi. Semua melalui layanan web. Ada 32 web service yang kita siapkan ya, di sini yang tergabung dalam single sign-on rumah kadang. Nah, di sana tersedia berbagai layanan apapun yang diinginkan oleh mahasiswa. Misalnya mahasiswa ingin meminta surat keterangan aktif kuliah, dia hanya tinggal mengisi kemudian cetak sendiri. Tapi itu kan identik dengan pembiayaan yang cukup besar. Itu berapa kita fokus ke pembiayaan? Memang kita disupport penuh nih oleh Telkom ya, karena ini tidak terlepas dari koneksi internet yang harus kita miliki. Dan alhamdulillah ini kita UNP itu sekarang memiliki kampus di 7 lokasi di kabupaten kota ya, yang semuanya sekarang kita benahi ya, terutama dalam sisi layanan. Kita tidak ingin kampus-kampus cabang yang ada di daerah itu berbeda layanannya dengan yang ada di kampus utama. Nah, oleh sebab itu kata kuncinya ada pada teknologi ya, pada IT. Oleh sebab itu sistem tata kelola yang kita kembangkan ini memang berbeda. Karena ketika saya membangun universitas ini, mengembangkan UNP ini, kita sebenarnya kita ingin membuat sesuatu yang baru. Ya. Jadi saya mengajak kawan-kawan itu untuk berpikir jauh ke depan, berpikir future practice, berpikir next practice, tidak berpikir best practice. Ya. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh orang, misalnya kita tiru misalnya, ya itu kita tidak akan pernah maju, karena kita akan selalu menjadi follower, yang menjadi pengikut. Nah, oleh sebab itu kita ingin membuat sesuatu yang baru. Jadi kita tidak belajar dari best practice, tapi kita melihat future ke depan seperti apa tantangan yang akan kita hadapi ke depan. Itulah kita bangun lembaga ini, sehingga kita membuat berbagai terobosan yang mulai dari sistem tata kelola, baik sistem tata kelola manajemen aset, sumber daya manusia, akademik. Ya. Alhamdulillah hari ini di Universitas Negeri Padang ini setiap semester itu kita mengeluarkan hampir 9.300 seksi mata kuliah, ya, seksi. Dan lebih 3.000 mata kuliah yang ditawarkan. Bayangkan itu 9.300 seksi diatur jadwal kuliahnya kalau tidak menggunakan sistem IT bentrok ya. Nah, alhamdulillah semua ini karena sudah baik sistem, mudah-mudahan itu bisa menjadi lebih baik. Dan yang mengembirakan hari ini karena corona COVID ya 19 yang lalu, hampir 2 tahun lebih kita hidup dalam era betul-betul digital ya, melalui Zoom dan sebagainya. Ini juga melahirkan berbagai inovasi. Ya. Salah satu tersedianya konten-konten pembelajaran dari mata kuliah yang tadi yang saya sebutkan banyak tadi itu dalam bentuk digital. Ya. Nah, sehingga sekarang kami juga bekerja sama dengan ya berbagai perguruan tinggi digital yang ada di Indonesia. Ya, kita juga menawarkan konten-konten digital kita yang tergabung dalam Sepada di Kemendikbud misalnya, dan materi-materi konten-konten pembelajaran perkuliahan dosen yang sudah disiapkan dalam konten digital itu bisa diambil oleh mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. So, perubahan-perubahan tadi kesannya kan gampang, mudah, tapi tentu ada kendala-kendala yang kita hadapi ketika melakukan perubahan itu. Apa yang dirasakan ketika membawa kampus ini dari yang biasanya hanya biasa-biasa saja menjadi sebuah kampus yang diperhitungkan di tingkat nasional pada saat ini? Ya, inilah salah satu memang tantangan awal kita itu pertama memang merubah mindset atau pola pikir daripada sumber daya manusia kita. Ya. Ini sebenarnya tentang utama. Tapi secara perlahan karena kita membuat program yang cukup masif, ya akhirnya mereka bisa mengikuti ya, keinginan-keinginan dari kebijakan-kebijakan yang kita buat, karena juga ini tuntutan daripada teknologi, ya, tuntutan daripada masyarakat, ya, karena ini tantangan.
tidak diikuti. Tidak bisa tidak diikuti. Mau tidak mau kita harus ada di sana. Nah, oleh sebab itu perubahan mindset inilah yang saya kira menjadi tantangan utama pada awalnya. Tapi sekarang semua sudah menyadari. Contoh sederhana misalnya, dulu agak berat dosen disuruh belajar daring. Ya. Sekarang jadi berat juga menyuruh dosen untuk datang ke kampus untuk mengajar secara luring. Berubah situasinya. Kenapa? Karena mereka sudah menyiapkan konten yang begitu baik. Jadi kami juga di sini membangun sistem. Ada di sini badan penyedik untuk internal. Jadi tidak semua dosen itu bisa bebas melaksanakan pembelajaran secara daring. Ya, ada standarnya. Ada standarnya. Kemudian konten pembelajarannya juga diaudit oleh teman-teman. Jadi learning management system yang dimiliki oleh UNP, kita punya platform sendiri. Ya. Sistem diperbaiki, mindset diubah, kemudian mungkin Bapak sebagai pimpinan di sini diuntungkan dengan kondisi. Ya. Ada seperti itu, Pak. Misalnya UNP berada di lokasi yang strategi sehingga akses dari pusat ke sini. Apa seperti itu atau memang Bapak hebat untuk melobi ke pusat? Oh, saya kira enggak ya. Oh, enggak. Mungkin hanya sederhana saja misalnya. Seperti UTBK misalnya. Iya. Kemarin banyak juga yang bertanya ke saya, kenapa peminat UTBK di UNP itu yang sana kemudian jauh lebih banyak misalnya. Kita sampai 2 kali lipat lah tempatnya. Saya kira sederhana saja. Pertama di samping lokasi, yang kedua kita memberikan layanan, ya, memberikan layanan kepada anak-anak kita. Malah selama UTBK itu kita menjadikan transportasi di depan, ya, untuk ke akses untuk akses ke lokasi-lokasi yang mereka, ya, kampus ini kan besar, ya, 32 hektar di sini. Tidak semua orang tahu lokasinya. Orang tahu, walaupun dia sudah lihat pagi karena baru pertama datang, beliau bingung juga. Ya. Makanya dalam macam-macam kita berikan layanan. Dan akses internet di sini, ya memang cukup besar. Ya, KKBR kilobyte per mahasiswa itu di sini memang di atas rata-rata nasional. Sangat memadai, ya. Sangat memadai. Jadi kalau Pak Supri di sini akses internet diberikan, akses di sini ya tidak ada rasa jeda, tidak ada dengan speednya cukup kuat. Tidak perlu kesabaran menunggunya. Tidak perlu kesabaran untuk download dan sebagainya. Ya, jadi di sini memang ya kebutuhan kita tergantung kita terhadap jaringan internet itu tidak bisa ini lagi, tidak bisa ditawar-tawar. Memang kebutuhan primer. Kalau mati jaringan vakum, ya, kegiatan di sini. Nah, oleh sebab itu saya kira ini juga merupakan sebuah kekuatan juga, ya. Kita juga banyak membangun jaringan lokal house untuk keperluan tertentu, ya. Kita punya peralatan-peralatan yang bisa mensupport itu. Dan alhamdulillah sebenarnya WNP kita juga kemarin sebelum pandemi ini kita sudah menerapkan pembelajaran dalam bentuk online learning ini. Peraturan rektor sudah membolehkan waktu ketika itu sebelum pandemi 50% dosen itu boleh mengajar secara daring. Payung hukumnya sudah disediakan. 50% sebelumnya. Sehingga ketika pandemi terjadi sudah siap semuanya. Sudah siap, tidak begitu sulit. Ya memang ketika itu yang platform kita sempat kredit juga, ya, karena serentak mereka semua menggunakan. Tapi langsung dalam waktu 1 bulan kita invest miliaran gitu, menuntaskan itu selesai. Nah, artinya persoalan hardware bisa kita clearkan kita. Nah, sekarang memang yang kita dorong bagaimana mahasiswa dosen bisa secara optimal memanfaatkan fasilitas yang ada. Karena kita berlangganan dengan Telkom itu bukan berapa terpakai, ya, karena memang sudah diplot sekian. Jadi kalau nggak digunakan itu kita rugi. Ya, maka itu semua kita dorong untuk memanfaatkan ini secara maksimal. Baik, Prof. Itulah sesuatu yang sangat membanggakan bagi kita bersama bahwa UNP pada hari ini menjelma menjadi sebuah kampus besar menuju world class university. Tentu ini menjadi kebanggaan tidak hanya sivitas akademika UNP, tapi juga menjadi kebanggaan masyarakat Sumatera Barat dan Indonesia. Mudah-mudahan
kerja keras, kemudian target-target yang diberikan tercapai dengan baik. Prof, kami doakan sukses selalu dan UNP betul-betul membanggakan bagi Indonesia. Terima kasih, Prof. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.